Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia akhirat buat diri kita dan orang lain. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah bahas tentang Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita lanjutkan bahasan tersebut. Di ayat yang saya baca di dalam mukadimah tadi adalah surat 17 atau surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat tersebut menceritakan Allah telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW di waktu malam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau dulu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ditempuh dengan kendaraan onta, itu memerlukan waktu 2 bulan. Tapi Rasulullah SAW hanya menempuh perjalanan tersebut bahkan sampai dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus sampai ke Rafraful A'la, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke bawah aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya dalam waktu 1/3 malam. Kemudian setelah sampai di bawah aras Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengucapkan salam dengan ungkapan At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Segala kehormatan, kemuliaan, keberkahan yang baik-baik hanyalah milikmu ya Allah. Itulah ungkapan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beliau sampai di bawah aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijawab dengan ungkapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan, keselamatan, keberkahan dan rahmat untukmu wahai Nabi. Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, Rasulullah seketika menjawab dengan ungkapan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan, kesejahteraan, keberkahan dan nikmat
tersebut bukanlah hanya untukku saja ya Allah, tapi juga untuk hamba-hambamu yang ada di sebelah kanan kami, yaitu yang ada di belahan bumi bagian kanan, dan yang hamba-hambamu yang soleh yang ada di sebelah kiri kami, yaitu hamba-hambamu yang ada di belahan bumi bagian kiri kami. Itulah ungkapan Rasulullah SAW karena beliau ingat kepada hamba-hambanya yang soleh yang berada di bumi. Nah, ungkapan itu merupakan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita semua, termasuk kepada jamaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa serta yang lainnya yang ada di bumi yang soleh ini. Mendengar dialog antara Allah dan Rasulullah tersebut, maka serentak seluruh penduduk langit termasuk para malaikat mengucapkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah ungkapan penduduk langit, para malaikat yang menyaksikan pada saat itu. Jadi begitulah dialog Rasulullah SAW ketika bertemu Allah dan menerima perintah sholat. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi jangan sampai kita meninggalkan atau menunda-nunda sholat ini, karena sholat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda sholat, meremehkan perintah sholat ini, karena sholat ini sangat penting. Bagaimana pentingnya? Untuk menerima perintah sholat ini, bukan ayat tersebut, surat 17 ayat 1 itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi, tapi Rasulullah SAW yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya sampai di bawah arasnya. Jadi bukan melalui malaikat Jibril, tapi Rasulullah sendiri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke bawah arasnya. Itulah uniknya perintah sholat. Dan sekaligus sholat ini menjadi tolak ukur kebaikan seorang manusia, karena sholat ini yang dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah yang pertama kali. Jadi masing-masing ibadah di dalam Islam itu semuanya unik. Seperti syahadat. Syahadat itu merupakan pintu orang dari non-muslim menjadi muslim, dari di luar Islam menjadi Islam. Itu diawali kalimatnya adalah dengan ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru dia diterima sebagai orang Islam, kalau tadinya non-muslim. Itu uniknya syahadat. Tidak disuruh begitu masuk ke Islam terus disuruh puasa, tidak, tapi disuruh syahadat dulu. Itulah uniknya syahadat. Nah, salat ini uniknya diterima perintahnya di langit, padahal ayat-ayat yang lain Allah turunkan di bumi ketika melalui malaikat Jibril atau langsung ke dalam hati Rasulullah SAW. Jadi perintahnya Allah sampaikan di langit. Nah, itu uniknya sholat. Dan sholat ini juga tata caranya harus ngikut Rasulullah SAW. Kalau kita tidak ikut tata caranya dengan Rasulullah SAW, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu uniknya sholat, dan waktu-waktunya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sembarangan kita mengerjakan sholat gitu. Kalau tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka karena ini ibadah makruh, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang sholat.
Kemudian tentang zakat. Zakat itu juga unik. Zakat itu kalau semua perintah Allah itu ditujukan ke objeknya kepada manusia, kepada orangnya, maka kalau zakat ini tidak. Zakat ini perintahnya melekat pada hartanya. Jadi misalnya ada orang kaya raya di Indonesia ini, kemudian meninggal dunia, anaknya masih kecil, apakah tidak diwajibkan untuk zakat? Tetap diwajibkan untuk zakat meskipun anak itu belum balik. Karena zakat itu perintahnya melekat pada hartanya, bukan pada orangnya. Kalau sholat perintahnya melekat pada orangnya. Jadi kalau anak kecil yang belum balik itu tidak wajib untuk sholat gitu. Tapi kalau harta, meskipun itu anak kecil, kalau dia dapat warisan dari bapaknya, itu harta yang banyak, maka itu tetap kena zakat, tetap dihitung kena zakat. Itulah uniknya zakat. Kemudian puasa juga unik juga itu. Apa uniknya puasa? Puasa itu dilakukan pada terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi tidak boleh puasa itu terus 24 jam gitu. Tidak boleh. Jadi puasa itu hanya dimulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah itu uniknya puasa. Dan yang wajib hanya bulan suci Ramadan saja. Adapun bulan-bulan lain itu sebagai pengganti kalau bulan Ramadan kita tidak bisa puasa karena alasan yang syar'i. Atau kita puasa yang wajib lainnya. Misalnya puasa karena kita sudah nazar misalnya gitu. Kalau anak saya lulus dari S2 maka saya akan puasa 3 hari. Nah itu puasanya jadi wajib juga itu gitu. Nah itu puasa nazar namanya. Tapi sebetulnya yang wajib itu hanya puasa Ramadan saja gitu. Nah itulah uniknya tentang puasa. Haji juga begitu, ada uniknya. Haji tidak boleh dilakukan di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Haji itu hanya dilakukan di Mekah dan Madinah serta sekitarnya. Bahkan di Quran disebutkan haji itu adalah di Arafah. Jadi tidak bisa kita melakukan haji di sembarang tempat. Misalnya kita melakukan haji di Pondok Gede atau kita melakukan haji di Ancol, itu tidak sah. Karena haji itu disebut tempatnya, disebut waktunya. Nah itulah uniknya ibadah-ibadah maktoh yang kita lakukan. Nah begitu juga sholat. Maka karena begitu pentingnya sholat, kalau kita nggak sholat dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ini sudah mati, sudah meninggal. Apa kata Nabi? As-salatu fid dini karra'si fil jasad. Kedudukan sholat itu di dalam agama seperti kepala di dalam jasad manusia. Jadi kalau nggak ada kepalanya orang nggak mungkin hidup gitu ya, pasti mati. Makanya orang dia tidak sholat dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah mati orang tersebut. Itu yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu ketika Rasulullah SAW menerima perintah sholat. Begitu Rasulullah SAW selesai dimi'rajkan dan diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali ke bumi, kembali ke Masjidil Haram, maka Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat. Ketika para sahabatnya sudah berjajar di belakang Rasulullah SAW dengan rapi, lurus dan rapat, maka Rasulullah akan memulai sholat. Tapi pada saat itu Rasulullah bingung bagaimana cara sholatnya. Karena oleh Allah hanya diperintah untuk sholat gitu saja. Tidak dijelaskan bagaimana cara sholat tersebut. Kemudian Allah tahu kegelisahan Rasulullah SAW di hatinya. Makanya Allah utus malaikat Jibril untuk memperagakan bagaimana tata cara sholat tersebut. Oleh karena itu, malaikat Jibril sudah siap datang di hadapan Rasulullah SAW hendak mencontohkan sholat tersebut. Tapi kan
para sahabat-sahabatnya tidak melihat kehadiran malaikat Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril contohkan tata cara sholat langsung ke para sahabatnya, maka sahabat Rasulullah tidak melihat malaikat Jibril, jadi tidak bisa mengikutinya. Yang bisa melihat malaikat Jibril hanya Rasulullah SAW. Oleh karena itu pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi bukan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat Jibril sholat, bukan begitu. Tapi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itulah karena para sahabat tidak melihat kehadiran atau peragaan malaikat Jibril tentang sholat ini. Makanya Rasulullah bersabda agar sholatnya mengikuti gerakan dan tata cara Rasulullah SAW yang bisa dilihat oleh para sahabatnya. Nah setelah Rasulullah SAW menunaikan sholat bersama sahabatnya, maka keluar dari majelis itu Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya bahwa dia baru saja diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat hanya dalam waktu sepertiga malam. Banyak di antara para sahabatnya yang tidak percaya, dianggap Nabi SAW membual saja. Yang jelas percaya begitu diungkapkan pertama kali dan dia yakin bahwa itu adalah benar, maka yang membenarkan itu Abu Bakar dan beberapa sahabat lain yang pada saat itu ada di situ. Tapi kebanyakan dari mereka yang ada di luar dari itu tidak mempercayai bahwa Rasulullah SAW telah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam waktu sepertiga malam. Nah, makanya ayat tersebut diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan Subhanalladzi, diawali dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Jadi Maha Suci Allah dari apa? Dari ketidakmampuan untuk memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke bawah aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat mudah bagi Allah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sangat mudah untuk Allah memperjalankan hambanya yang ia cintai itu dalam waktu yang begitu singkat. Nah, karena itu tidak bisa dicerna oleh akal manusia pada saat itu dan juga mungkin pada saat sekarang, maka Allah dahului dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Jadi Maha Suci dari apa? Maha Suci dari kebohongan. Allah tidak mungkin bohong. Maha Suci dari apa? Maha Suci dari ketidakmampuan. Allah tidak mungkin tidak mampu untuk memperjalankan hambanya di waktu malam itu, yaitu malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab. Nah, Maha Suci Allah dari segala sifat kekurangan. Makanya untuk pekerjaan semacam itu, untuk menghibur Rasulullah SAW, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW setelah pulang dari Isra Mi'raj itu dan menerima perintah salat itu, makin banyak orang yang tidak mempercayainya, tapi banyak juga yang mempercayainya. Nah, setelah 1,5 tahun kurang lebih dari peristiwa itu, baru Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Jamaah pengajian Al-Bid'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, begitu pentingnya tentang salat ini. Makanya jangan sampai kita meremehkannya. Di samping itu perintahnya diterima di langit, di akhirat kelak ditanya yang paling pertama. Kalau salat kita beres, maka Allah anggap ibadah-ibadah yang lain dianggap beres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis Nabi yang berbunyi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad haddamaddin. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti dia telah menegakkan agama dalam dirinya.
Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan, merobohkan agama dalam dirinya. Itu betapa bahayanya, karena kita dianggap orang yang merobohkan agama di dalam diri kita kalau kita tidak mengerjakan sholat tersebut. Makanya oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan taufik dan hidayahnya, agar kita dimudahkan untuk mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kalau tidak demikian, setan itu selalu mengganggu kita. Dalam keadaan apapun setan selalu mengganggu kita. Makanya kalau kita masih berat mengerjakan sholat, masih berat mengerjakan baca Al-Quran, masih berat sedekah, masih berat mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, apalagi ini sudah menjelang Ramadan, sekarang sudah bulan Rajab, kita 2 bulan lagi sudah masuk bulan Ramadan. Nah itu Rasulullah saja 2 bulan sebelumnya dia udah wirid membaca itu, Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabul ghafur, Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi Rasulullah SAW 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, dia sudah azam minta dipanjangkan umurnya agar bisa sampai di bulan Ramadan dan mengerjakan puasa. Itu azam Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dipanjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan yang akan datang, dan kita berazam untuk mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan, menjauhkan semua larangannya. Dan kita gembira jika datang bulan Ramadan tersebut, karena jasad kita akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya di dalam neraka. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, sampai di sini dulu bahasan kita tentang Isra Mi'raj ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan yang khusyuk, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.